Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak atau Ibu dosen penguji, serta rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, saya Fadilah Adelani Putri dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Rancang bangun sistem monitoring ketinggian air sungai untuk deteksi banjir berbasis IoT dan Telegram. Penelitian ini saya ajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah seminar proposal. Topik ini saya pilih karena saya melihat secara langsung bagaimana banjir menjadi bencana yang terus berulang di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki banyak sungai dan curah hujan tinggi, termasuk daerah sekitar kita di Bekasi. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki curah hujan yang tinggi dan ratusan daerah aliran sungai. Kondisi geografis ini membuat banjir menjadi salah satu bencana alam yang paling sering terjadi setiap tahun. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, banjir selalu menempati urutan pertama dalam jumlah kejadian bencana di Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerugian material seperti rumah rusak dan harta benda hanyut, tetapi juga menimbulkan korban jiwa serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Masalah yang sering kita lihat di lapangan adalah keterlambatan informasi. Masyarakat baru tahu sungai meluap ketika air sudah masuk ke pemukiman. Karena itulah, saya ingin menghadirkan sebuah solusi berbasis teknologi yang dapat membantu memberikan informasi dini sebelum banjir terjadi. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT, sistem ini diharapkan bisa memantau ketinggian air sungai secara otomatis, secara real-time, dan terhubung ke internet tanpa harus dipantau secara manual. Menggunakan microcontroller SP32 menjadi komponen utama karena sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth, sehingga dapat mengirimkan data secara langsung ke jaringan internet. Lalu data dari sensor akan diteruskan melalui aplikasi Telegram untuk mengirimkan notifikasi peringatan dini secara cepat kepada pengguna atau masyarakat sekitar. Dengan sistem ini diharapkan pihak berwenang dan masyarakat bisa segera mengambil langkah mitigasi seperti evakuasi dini atau menutup aliran sungai sebelum terjadi bencananya yang lebih besar. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa masalah utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem monitoring ketinggian air sungai secara real-time berbasis IoT. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem ini dengan notifikasi otomatis melalui aplikasi Telegram agar informasi bisa diterima dengan cepat. Yang ketiga, bagaimana efektivitas sistem dalam memberikan peringatan dini banjir, serta bagaimana sistem ini dapat diuji dalam kondisi nyata. Rumusan masalah ini menjadi dasar dari arah penelitian yang akan saya lakukan, mulai dari tahap perancangan, implementasi, hingga pengujian sistem. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, saya juga membuat beberapa batasan masalah. Pertama, yaitu sistem ini hanya menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur ketinggian air sungai. Yang kedua, mikrokontroller yang digunakan adalah ISP32 karena memiliki kemampuan konektivitas Wi-Fi tanpa modal tambahan. Yang ketiga, media notifikasi terbatas pada aplikasi Telegram karena mudah digunakan, cepat, dan dapat menjangkau banyak pengguna. Yang keempat, sistem ini masih diuji dalam bentuk prototipe skala kecil, belum langsung diimplementasikan di sungai besar. Dengan adanya batasan ini, fokus penelitian akan lebih mudah diarahkan pada efektivitas integrasi IoT dan sistem peringatan dini banjir. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu merancang dan membangun sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis IoT dengan ISP32. Yang kedua,
mengembangkan sistem pemantauan real-time yang dapat menampilkan kondisi air secara langsung. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem dengan aplikasi Telegram, sehingga ketika ketinggian air mencapai batas tertentu, pesan peringatan otomatis akan dikirim. Yang keempat, melakukan pengujian dan mengevaluasi kinerja sistem untuk menilai kecepatan dan keakuratan data yang dikirim. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi nyata dalam bidang mitigasi bencana berbasis teknologi, terutama bagi daerah-daerah rawan banjir di Indonesia. Dari tujuan tadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama bagi masyarakat, yaitu sistem ini dapat menjadi alat bantu untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat tentang kondisi air sungai di sekitar mereka. Yang kedua, bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan sistem berbasis IoT, terutama dalam bidang mitigasi bencana. Yang ketiga, bagi pemerintah atau lembaga terkait, sistem ini bisa dijadikan solusi alternatif yang murah dan efisien untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir. Dan yang terakhir, bagi pengembang atau teknologi, penelitian ini bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan sistem serupa yang lebih kompleks dan dapat diintegrasikan ke sistem monitoring nasional. Selanjutnya, penelitian ini didukung oleh beberapa teori utama, yaitu pertama, ada Internet of Things atau IoT, ada konsep di mana perangkat elektronik saling terhubung melalui jaring internet untuk mengumpulkan dan mengirimkan data secara otomatis tanpa intervensi manusia. Dalam konteks penelitian saya, IoT digunakan agar sistem bisa bekerja secara otomatis dan real-time, memantau ketinggian air dan langsung mengirimkan informasi kepada pengguna. Yang kedua yaitu ada ESP32 berperan sebagai microcontroller utama yang memiliki dua keunggulan besar, yaitu konsumsi daya rendah dan konektivitas yang stabil. Dengan fitur Wi-Fi bawaan, ESP32 dapat langsung terhubung ke jaringan internet tanpa modul tambahan. Yang ketiga yaitu ada sensor ultrasonik HCSR04 digunakan untuk mendeteksi jarak permukaan air terhadap sensor. Ketika air naik, sensor akan membaca jarak yang semakin pendek dan data tersebut akan dikonversi menjadi nilai ketinggian air. Dan yang keempat ada Telegram Bot API yang memungkinkan sistem mengirimkan pesan otomatis kepada pengguna. Notifikasi ini dikirim ketika ketinggian air telah mencapai batas siaga, sehingga masyarakat atau petugas bisa segera merespon. Dengan kombinasi keempat komponen ini, sistem diharapkan mampu bekerja secara otomatis, efisien, dan dapat digunakan di berbagai daerah rawan banjir. Selanjutnya yaitu ada novelty-nya atau kemajuan penelitian. Kebaruan atau novelty dalam penelitian ini menjadi salah satu poin penting yang membedakan dari penelitian sebelumnya. Pertama, sistem ini mengintegrasikan ESP32 dengan Telegram secara real-time untuk menciptakan sistem peringatan dini banjir yang cepat dan efisien. Kedua, desain sistem ini murah dan portable sehingga mudah diaplikasikan di berbagai lokasi sungai, bahkan di pedesaan. Ketiga, penelitian ini menekankan pada pemanfaatan teknologi IoT berbasis masyarakat, bukan hanya penguji laboratorium, agar hasilnya benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Keempat, sistem ini memiliki akurasi tinggi dengan penggunaan sensor ultrasonik dan pengiriman data berbasis cloud monitoring. Dan terakhir, prototipe sistem ini siap dikembangkan lebih lanjut agar bisa diintegrasikan ke dalam sistem pemerintah daerah untuk memantau sungai secara terpusat. Dengan kata lain, penelitian ini bukan hanya mengulang penelitian terdahulu, tetapi menggabungkan beberapa teknologi yang sudah ada menjadi satu sistem yang praktik, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Sebagai kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem monitoring ketinggian air sungai berbasis IoT dengan ESP32 dan notifikasi Telegram. Melalui sistem ini diharapkan masyarakat dapat menerima peringatan dini banjir secara cepat dan akurat, sehingga langkah mitigasi bisa dilakukan lebih awal. Selain memberikan manfaat praktis, penelitian ini juga memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teknologi IoT di bidang mitigasi bencana.
Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalkan dengan menambahkan panel surya sebagai sumber energi, menambahkan data dalam bentuk dashboard web, atau bahkan diintegrasikan ke sistem sirene otomatis di daerah rawan banjir. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen menguji serta rekan-rekan semua. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan teknologi di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.